Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat, kuat, kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembahasan kita pada kali ini. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita menjadi hamba atau umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Pembahasan selanjutnya kita adalah tentang perbankan syariah, yakni dalam sejarah dan perkembangannya di Indonesia, khusus di Indonesia. Yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, hingga mencapai 80-an% ke atas adalah masyarakat penduduk Indonesia ini adalah mayoritas muslim. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pasti perbankan syariah akan masuk ke Indonesia. Kita masuk ke materi langsung, sejarah perbankan syariah di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ingat, di dunia ya. Jadi negara Indonesia itu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi bukan negara Islam juga, tapi negara yang mayoritas penduduknya Islam. Mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang saat ini sudah dimulai berkembang pesat yaitu adalah dengan adanya bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Yang kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritasnya muslim, sehingga berperan penting juga sistem keuangan syariahnya di Indonesia tersebut. Walaupun ya memang negara kita agak telat start dengan negara tetangga dan negara-negara lainnya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga pasti Indonesia masuk ke dalam operasional bank-bank yang menggunakan kegiatannya dengan syariah. Dan institusi perbankan syariah itu sendiri mulai merata dan menampakkan jati dirinya di tengah-tengah banyaknya bank-bank konvensional yang ada. Jadi dari dulu lembaga-lembaga keuangan syariahnya yang hanya beberapa, sekarang sudah merambat ke berbagai pelosok. Dan perbankan syariah di Indonesia diproyeksikan akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, dan ditambah lagi dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari Islamic Finance Country Index. Jadi perbankan syariah ini diproyeksikan ke depan bakalan maju pesat, bakalan maju pesat, sehingga memang menyadarkan masyarakat bahwa perbankan syariah itu sendiri atau lembaga keuangan syariah itu sendiri mempunyai efek yang positif dibandingkan dengan lembaga keuangan yang bukan syariah. Sehingga banyak sekarang masyarakat yang memindahkan tabungannya, memindahkan kerjasamanya, memindahkan akad-akadnya kepada ke bank syariah. Karena
memang lembaga syariah, lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional memang sangat berbeda. Dan sebagai mayoritas muslim atau sebagai kita yang beragama Islam, otomatis hati yang membawa kita untuk berpindah ke yang lebih baik atau yang ke syariahnya. Dan di Indonesia ini memiliki keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah adalah regulasinya, di mana di Indonesia ini regulasi-regulasi yang diterbitkan, yang dikeluarkan untuk keuangan syariah itu ada yang namanya Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi keunggulannya di situ. Jadi memang ada satu lembaga saja yang membuat regulasi tentang kewenangan keuangan syariah itu sendiri, yaitu Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia. Jadi berbeda dengan negara-negara lain, bahwa negara-negara lain itu ada yang namanya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh perorangan ulama. Jadi karena banyak ulama, fatwa-fatwa yang dikeluarkan ulama misalnya terjadi perbedaan, jadi regulasi satu dengan regulasi lain bisa berbeda hasilnya. Untungnya di Indonesia ada satu lembaga yang memang membuat regulasinya sepakat, satu lembaga itu aja. Contohnya ya MUI kan biasa, MUI ya dia lebih ke produk-produk makanan atau obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau Dewan Syariah Nasional ini dia lebih ke lembaga keuangan syariahnya, ke lembaga keuangannya yang dipantau oleh Dewan Syariah Nasional. Dan Dewan Syariah Nasional ini dari Majelis Ulama Indonesia dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian atau keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Otomatis DSN di sini dibentuk untuk membuat fatwa yang pertama belum ada dalilnya, baik di Quran maupun di hadis. Yang kedua, membuat regulasi sehingga akad-akad yang dilaksanakan atau akad-akad yang dilakukan oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah itu sesuai dengan syariah. Baik itu dia menggunakan nanti ijtihad, baik usul fiqh, qiyas, ada pengambilan dalil dari ijma dan lain sebagainya. Dan berkembangnya bank-bank syariah ini di negara Islam khususnya Indonesia itu sangat berpengaruh. Sehingga pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Dan para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah ada Karnain A. Perwatamaja, ada Muhammad Dawan Raharjo, ada A.M. Saifuddin, ada Muhammad Amin Aziz, dan lain-lain. Dan beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Dan diantaranya adalah Bait Tamwil di Salman, Bandung, dan Koperasi Ridho Gusti Jakarta yang sempat tumbuh mengesankan. Jadi aslinya pada periode 1980-an ini sudah ada bibit-bibit tentang lembaga keuangan syariah tersebut. Tapi di sini di Indonesia sendiri belum ada bank umum syariah. Bank umum syariah pada tahun 1980-an itu belum ada. Jadi adanya cuma koperasi-koperasi syariah yang ada di Bandung, ada yang di Jakarta dan lain sebagainya.
Kita masuk ke perkembangan bank syariah itu sendiri di Indonesia. Jadi di Indonesia ini keberadaan bank syariah dirintis sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dan undang-undang tersebut menggunakan istilah bank bagi hasil. Jadi memang kita ketahui bahwa bank syariah ini memakai prinsip bagi hasil dan bukan bunga ya, bukan bunga. Untuk menyebut bank yang berdasarkan prinsip syariah sampai akhir tahun 1998, jumlah kantor bank syariah secara nasional di Indonesia adalah sebanyak 78 kantor dan terdiri dari 1 kantor bank umum dan 77 kantor bank pengkreditan rakyat syariah. BPRS ini ya, bukan UPR. Ini BPRS, ada syariahnya. Bank pengkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah. Dan dalam kurun waktu 1997 itu hingga saat ini lembaga perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan, sehingga jumlah bank tumbuh dengan pesat dari hanya 1 bank umum syariah dan 78 BPRS pada tahun 1998 menjadi 2 bank umum syariah, 3 unit usaha syariah, dan 81 BPRS, dan pada akhir tahun 2021. Sehingga memang semenjak keluar undang-undang tersebut banyak yang memang beralih ke bank syariah dan lembaga keuangan syariah, dan memang lebih diperinci lagi, lebih ditekankan lagi, lebih dipergunakan lagi tentang sistem-sistem keuangan syariah tersebut, sehingga kantor-kantornya pun menambah pesat. Yang pertama dari 1, 2 sampai seterusnya. Yang BPRS-nya dari 80-an sampai ratusan dan yang sebagainya. Dan asetnya pun di perbankan syariah juga tumbuh dengan pesat, kira-kira dari 479 miliar pada tahun 1998 menjadi 2T kurang lebih ya, 2,7 T miliar, 2000 miliar, 2781 miliar pada tahun 2001. Meskipun kontribusinya terhadap total aset perbankan nasional masih relatif kecil, memang otomatis di Indonesia ini memang mau nggak mau memang konvensional duluan yang masuk, sehingga sistem keuangan syariah sendiri pun telat masuknya. Tapi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa majunya perbankan syariah ini amat sangat pesat. Hanya dari kurun waktu 1998 ke 2001 itu meningkat sampai 100% lebih. Ya, walaupun kontribusi terhadap perbankan nasionalnya memang masih relatif kecil. Terus dana pihak ketiganya pun meningkat dengan cepat. Dari dana pihak ketiga itu ini ya, seperti ada tabungan, giro, deposito, itu dana pihak ketiga. Jadi pendapatan bank itu kan ada 3. Pertama yang modal bank itu sendiri, dana pihak pertama, dana pihak kedua itu pinjaman, dana pihak ketiga itu yaitu tabungan, giro, dan deposito. Jadi dana pihak ketiga tersebut meningkat dan dengan cepat dari 390 miliar menjadi 1.806 miliar, dan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga hanya turun sedikit, 117% pada tahun 1998 menjadi 113% tahun 2001. Dan sampai tahun 2002 industri perbankan syariah memiliki 88 institusi yang menyangkup 2 bank umum syariah, 5 bank umum konvensional yang memiliki cabang syariah, dan 81 BPRS dengan jumlah jaringan kantor sebanyak
136 yang tersebar di 20 provinsi pada saat itu. Dan hingga akhir tahun 2005 terdapat 3 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah. Sehingga perbankan syariah itu sendiri mempunyai potensi dan prospek yang nampaknya bagus untuk dikembangkan di Indonesia. Dan prospek-prospek ini setidaknya ada ditandai dengan 4 hal. Jadi prospek dan potensi perbankan syariah di Indonesia ini setidaknya dinampakkan dengan 4 hal. Ditandai dengan 4 hal. Yang pertama itu ada jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, merupakan pasar potensial bagi pengembangan bank syariah itu sendiri sampai saat ini, dan pangsa pasar yang begitu besar belum tergarap secara signifikan. Jadi memang itu namanya bisnis, namanya usaha, otomatis butuh yang namanya pasar. Dan yang pasar itu sendiri, pasar perbankan syariah itu sendiri cocok dan sangat bagus di Indonesia, karena memang mayoritas muslim di Indonesia sangat banyak dan terbanyak di dunia. Jadi memang cocok dengan pasarnya. Yang kedua ada perkembangan jumlah dan intensitas lembaga pendidikan yang mengajarkan tenaga atau tentang ekonomi Islam dan perbankan itu sendiri, keuangan syariah semakin pesat baik di jenjang pendidikan S1, S2, S3, juga D3. Jadi memang pendidikan di sini yang dulu belum ada jurusan-jurusan ekonomi syariah, sehingga muncullah jurusan ekonomi syariah, perbankan syariah, akuntansi syariah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahwa fatwa MUI tentang keharaman bunga bank dan bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah pasca fatwa MUI tersebut keluar. Jadi terjadi shifting pada dana masyarakat dari bank konvensional ke bank syariah secara signifikan yang meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi pada saat itu, setelah keluarnya fatwa MUI bahwa bunga bank itu adalah haram, otomatis orang yang beragama Islam, kalau memang dia masih terbuka hatinya, pasti akan berpindah ke syariah seperti itu. Jadi dengan konsekuensi pasti bank konvensional akan berkurang pangsa pasarnya di negara Indonesia. Yang keempat ada maksudnya lembaga-lembaga keuangan internasional ke dalam jasa usaha perbankan syariah di Indonesia, dan sesungguhnya merupakan indikator bahwa usaha perbankan syariah memang prospektif dan dipercaya oleh para investor luar negeri. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bahasa Arabnya minni ila hadza wal afu minkum. Syukran. Apabila ada yang benar itu dari Allah, apabila salah itu murni dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.